Nah, jadi eh minal izin, oh ya. Assalamualaikum Abah. Mana sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ganteng kali anakku ini. Iya ganteng lah. Ganteng kan. Asli loh. Iya Pak, ganteng aku Pak. Ah, ganteng kali asli beneran. Kayak laki-laki. Emang aku laki-laki loh Pak. Oh iya, sorry lupa. Gimana, Pak? Soalnya waktu ibumu melahirkan, Abah lah tahu. Oh begitu. Sekarang Abah baru pulang. Sudah sekian puluh tahun kamu besar di dunia, baru ketemu besar gitu loh. Oh, Cakep sekali anakku ini. Wah, gila betul. Itu palsu hidungnya, bukan? bu asli gitu. Oh asli semuanya asli. Wah, Gak ada palsu Pak. kulitnya operasi, jadi putih. Tidak lah, karena efek itu TikTok. Anakku yang dulu yang kutinggalkan masih oro itu hitam. Kok jadi putih? Efek TikTok ini mungkin. Oh barangkali. Atau jangan-jangan lain mama. Ya, apa kan? Jangan-jangan. Si Baca ya dulu istri Abah kan kayak gitu. Iya, istri dulu Batak. Anakku dulu hitam, sekarang putih. Dulu hidungnya mancung, sekarang tambah mancung. Alisnya dulu segitiga. Yakinlah kau anakku. Ya, Si maling, kenapa tidak? si maling kandang ini kan? Hmm. Si maling kandang. Allahu Akbar, Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nanda Yoga sehat. Alhamdulillah. Ini pakaian rias pengantin untuk persiapan di surga kah atau? Tidak tahu. Ini dari Bah gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Pantasan aja caket betul caket. Iya Bang. Luar biasa. Bagus loh Bang. Tengok lagi aku berdiri ya. Kayak gitu. Iya iya. Oh, salatullah itu kan lagunya itu kan? Iya kayak gitu dia. Itu pakaian adat Betawi bukan? Oh, bukan, karena gini Bang, kita kan di Batam. Ya kan, di Batam itu kan orang Melayu. Jadi kita harus menghargai orang-orang Melayu di sini gitu. Oh, jadi tadi berkhutbah di acara pakaian ini dipakai? Tidak ada aku berkhotbah, tidak ada itu. Jadi tadi pakaian ini dipakai kemana? Undangan? Oh, bukan, ke rumah Kadi. Oh, Masya Allah luar biasa. Terus. Ya, ke rumah Kadi aku pakai kan, dipakai ke rumah Kadi. Terus, Naik sepeda? terus sholat Id. Naik sepeda makainya itu, naik sepeda. Oh, pakai sepeda. Nggak bisa kayak rok dia lu. Oh, iya. Hmm. Masya Allah. Jadi dia pakai apa? Kuda, naik kuda. Bukan? Nggak tahu lah aku. Betul aku pakai aja kayak gini Bang. Gitu. Itu pakai dalaman enggak? Pakai sempak maksudnya. Iya, pakai. Aku pakai lah, nanti kalau bolong gimana dia koyak dia kan nampak itu. Sempaknya pakai kain lepis, bukan? Lepis. Iya. Tidak. Kan ada sempak terbuat dari kain lepis, bukan? Berat kali lah itu kurasakan kalau dari. Yoga. Gimana kabar Abah, sehat Bang? Apa? Sehat kabar Abah. Di mana? Kabar Abah sehat. Saya? Enggak, dari kemarin. Kenapa rupanya? Tidak ada, nanya aja aku. Iya, dari kemarin lah itu. Oh. Kenapa tanya itu?
Nggak ada, cuma nanya itu aja. Bahkan lebaran. Minal aidin, Iya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, gitulah. Masya Allah. Jadi sekarang masih di Batam? masih. Oh, itu berapa jam ke Manila? Nggak tahu aku dari Batam kemarin kan, dari Medan aku ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru naik kapal kan, naik kapal ke Batam itu 5. Aku berangkat jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam lah aku rasa. 6 jam dari Manila ke Batam. Iya. Oh, iya. Dia akan pulang tuh dia. Terus ini sekarang masih puasa? Enggak? Pak, Nggak ada puasa, udah selesai kan. habis orang salat Id, itu puasa lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nggak ada sekali bilang kayak gitu sama aku. Loh, jadi sebelum ke lapangan sholat kita sarapan. Habis itu dengar khutbah, sholat 2 rakaat. Habis itu pulang nggak sahur. Tapi kita puasa lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Siapa sih yang ngajarin? Si Pandi. Apa katanya? Nggak ada katanya, tidak ada. Kalau sudah habis pokoknya hari ini nggak ada puasa katanya gitu dah. Masya. Tadi ini tidak puasa ini. Tidak. Lah, percuma orang puasa 30 hari lamanya kalau pas hari Id itu masih puasa. Harus dibatalin hari ini, jangan puasa lagi. Astagfirullah. Ih, kenapa diajarin kayak gitu sih? Iya memang nggak ada puasa aku. Iya nggak boleh puasa hari ini, nggak boleh. Alamak. Ya berarti kan betul kan kata si Pandi kan, tidak boleh katanya gitu. Iya, hari ini itu kita nggak boleh puasa. Karena hari kemenangan, kita habis lebaran. Kenapa diajarin disuruh puasa hari seperti ini? Udah selesai puasanya, udah selesai. Oh. Iya udah selesai katanya kan, ini terakhir gitu loh. Loh, enggak, hari ini jangan puasa, nggak boleh. Nggak ngerti aku gimana ini Pak. Hari ini itu Ya kan? kita lebaran. Iya memang ini terakhir Ya. kan. Hari ini kita nggak puasa. Ya memang nggak ada puasa hari ini. Ya terus kenapa puasa lagi? Mana Nggak ada boleh. puasa Yang lagi? ngajarin itu siapa coba? La haula wala quwata illa billah. Inilah kalau orang belajar Islam itu bukan pada orang yang paham. Ini hari lebaran, diajarinya puasa. Nggak ada diajarin puasa. Nanti ku telepon si Pandi itu, Nggak ada Nggak boleh diajarin kayak puasa loh Bang. Tidak ada diajarinnya puasa. Iya, makanya hari ini jangan puasa. Biarpun kemudian ditelepon sama si Pandi, sama si Pondo, sama siapapun, hari ini tuh nggak ada puasa, Percaya sama saya. Ya, Di memang Batam nggak ada puasa loh. nggak boleh kayak gitu. Nggak ada puasa hari ini, nggak ada. Kita di Islam itu apapun kemudian mazhabnya, kalau hari Idul Fitri tak ada lagi puasa. Memang nggak ada ku puasa Bang. Itu semalam itu hari ini nggak ada puasa. Itu terakhir nggak boleh kata Spandi puasa gitu loh. Jadi hari ini tidak puasa. Tidak. Kenapa bisa? Emang nggak boleh katanya loh. Siapa bilang? Ini kan satu Syawal. Percumanya ini dididik kalau begini. Memang nggak ada aku puasa hari ini, tidak ada puasa dia gitu. Ya iya, hari ini nggak boleh puasa loh. Iya tidak boleh, memang tidak ada aku puasa. Terus kenapa puasa? Mana ada aku puasa hari ini, nggak ada. Loh, tadi katanya nggak puasa. Gimana? Katanya tadi nggak puasa. Gimana yang betul?
Memang aku nggak puasa loh, bah. Hari ini tidak ada ku puasa. Hari ini 1 Syawal loh, nak. Maksud gimana ini? 1 Syawal itu orang lebaran loh. Iya kan hari ini tidak puasa kan? Iya. Nah, Nah, terus ya, tidak. Ini memang tidak ada ku puasa, kan? terus masalahnya apa? Apa nggak tahu aku. Loh, kan lucu, terus masalahnya apa? Apa ini? Masalahmu di mana sih? Terlalu berat kali masalahmu, kurasa ini. Apa Bukan masalahmu? begitu. Aku jadi bingung ini gitu loh. Tadi katanya, kata apa aku puasa? Tidak, aku bilang kan. Terus aku bilang puasa. Gimana kok kayak gitu bingung aku. Loh, tadi kamu ngomong itu apa masalahnya? Ya aku gini kan. Tadi aku sholat gitu, bilang gitu kan. Tidak bisa aku sholat karena hujan lebat gitu. Nah, terus? Terus habis itu pergilah kami ke tempat Kak kan makan-makan. Nah, Ada puasa aku bilang gitu. Apa bilang puasa? loh, kan tadi ceritanya ini kamu pergi ke rumahnya Kak D. Terus ngapain di situ? Makan lontong. Berarti kamu nggak puasa. Memang nggak ada. Ini gimana, woi? Ceritanya. Gimana ceritanya anak ini? Berarti hari ini Yoga nggak puasa kan? Tidak. Nah, terus kenapa tadi bilang puasa? Terakhir hari ini katanya. Ibu, iya. Gimana, woi? Iya gitu loh. Semalam aku puasa. Semalam, mana ada orang puasa semalam, weh? Semalam orang nggak puasa, orang takbir. Takbir kan semalam? Iya. Berarti hari ini sholat id. Iya betul. Nah, berarti hari ini nggak boleh puasa. Iya kan? Gimana ini? Bentar dulu. Payah ini si Pandi ini ngajarin salah-salah anak saya ini. Bukan begitu. Saya sudah bangga. Saya sudah cerita kemana-mana. Ada anak saya Yoga, orangnya cerdas, orangnya pintar. Tahu-taunya hari ini tidak puasa. Gimana ceritanya? Aku nggak tahu begini loh. Memang tidak boleh puasa kata si Pandi sama aku. Ya memang nggak boleh hari ini puasa. Terus kenapa pagi-pagi makan lontong? Ya makan lontong tempat Kak D. Disuruh. Kenapa harus makan lontong? Terus apa yang ku makan? Kan hari ini orang Id. Alamak. Gimana ceritanya ini? Pusing juga aku dibuatnya. Ini bangga-bangganya kita dia sudah syahadat. Ternyata diajarin tidak puasa hari ini. Halo Kak. Halo Kak. Ternyata nggak boleh aku rupanya makan lontong tempat ini tadi loh. Iya karena puasa kata apa? Bukan. Harusnya yang dimakan hari ini opor ayam. Kenapa makan lontong? Gimana sih? Masuklah ke kamar dulu Kak, jelaskan loh. Hari ini harusnya makan opor ayam. Bukan makan lontong doang. Gak ada enaknya kalau cuma lontong maksudnya. Lontong pakai apa makannya? Pakai apa makannya? Lontong pakai kedondong. Mana nyambung? Terus Pakai kuah dia. ya kuah apa? Itu namanya opor ayam. Udah bener itu. Itu sudah betul. Gimana ini? Pintar. Berarti tadi makan lontong dengan opor ayam. Masya Allah, bahagianya aku mendengarnya. Hebat. Ini baru muslim yang bagus. Habis sholat id, makan lontong sama opor ayam. Nah, 100 buat anaknya Abah. Luar biasa.
Tepuk Apa? tangan teman-teman di bawah. Bukan begitu. Luar Karena aku biasa. tidak tahu gitu loh. Apanya? Enggak, karena puasa-puasa itu aku tidak tahu. Siapa yang bahas puasa? Abang kan nanya. Itu, Makan lontong pakai apa lauknya? pakai apa namanya? Oh, ayam. Nah, itulah yang ku bilang. Nih, top. Luar biasa. Oh, keren. Ya, tapi kenapa mau nangis? Kenapa? Enggak ada, mana ada kemenangan gitu. Nggak ada. Aduh, ternyata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata anak saya ini lemah syahwat ya. Kok lemah syahwat? Lemah mental ternyata dia. Bukan, Allahu tidak ada Akbar. protein. Mana ada kayak gitu. Nggak ada. Aduh, bagaimana? Dinda Alfi, lebaran di mana Dinda? Alhamdulillah sekarang di Bandung, Bang. Lusa Masih di Bandung. Alfi, ya ke Bekasi insya Allah. Pusing, Lusa. dia agak pusing dia. Oh, minum bodrek satu papan dia. Dikerjain dari tadi. Mohon maaf lahir dan batin ya abangku, Bang Yoga, Iya. Bang Zuma. Iya deh, iya deh, boleh. Masya Allah. Apalagi, Tadi pagi dia Bang Aidin, habis Bang habis Aidin. it dia makan lontong sama opor ayam. Mantap gak? Mantap, karena nggak pakai nggak? daging Benar nggak? babi. Benar nggak? Betul. Benar nggak? Betul. Karena nggak Yang pakai sa- daging babi. Yang salah itu kalau lontongnya pembungkusnya yang dimakan. Benar? Iya udah benar dia makan lontong tadi. Masya Allah, bangganya aku jadi orang tua ini. Aduh, keren. Terus Nanda Yoga, bagaimana perasaan setelah menjadi muslim? Bisa lebaran seperti orang-orang Islam pada saat kamu masih kecil. Lihat orang Islam di TV merayakan Idul Fitri, dan kamu tidak pernah membayangkan suatu hari nanti kamu akan menjadi bagian dari mereka. Sekarang dirimu merasakan Idul Fitri itu gimana kesan-kesannya? ya, gini Pak. Dulu kan aku tidak tahu itu bagaimana kan, karena aku mayoritas itu kan Kristen, itu kan. Nah, Iya. Jadi aku tidak paham bagaimana itu Islam gitu. Yang ku tengok itu cuma di TV, kalau lebaran kan di TV dan di TV begitu. Jadi kurasakan kayak malam takbir gitu kan, malam takbir itu terus kayak tadi orang Allah Akbar itu kan yang di Bukan Allah, Allah. Allah Ya, jadi di ejaan Arab itu tidak ada huruf O. Ah, ya karena lidahku masih kaku bah gitu mah. iya nggak apa-apa. Nah, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gimana perasaannya ketika mendengarkan lantunan takbir dan Dinda Yoga ada berada di tengah-tengah daripada umat Islam yang sedang merayakan itu? Yang kurasakan itu mendengarkan malam itu ya hatiku bergetar menangis gitu karena aku kayak mengingat sosok ayahku yang telah tiada ku ingat gitu tengah tahu itu nggak sedih tanpa dibikin-bikin gitu kan tanpa dibikin ya Iya. orang tua lah ya kan mualah aku ingat itu kan terus kayak merinding ada yang merinding gitu dia Iya. aku ingat kan bapakku ku bilang ya kayak menangis pokoknya malam itu aku dengan tangisan aja aku sendiri gitu bahkan ada kawanku kenapa kau katanya nggak apa-apa selagi itu kayaknya hibah-hibah aja hatiku itu gitu loh kayak mendengarkan itu gitu terus ketika sayang sekali tadi aku tidak padahal itu sholat id pertamaku aku tidak bisa melaksanakan sholat id karena hari hujan sehujan-hujannya selebat-lebatnya sudah dibentangkan itu sejadah di lapangan kan
tiba-tiba hujan mengguyur sekuat-kuatnya gitu loh. Hmm. Jadi padahal itu saat pertama aku itu gitu kan Pak. Jadi, aku tidak bisa melaksanakan itu. Cuman aku laksanakan di atas mobil, dalam mobil ada temanku kan ikut aja karena kan tidak disengaja ini semua orang melaksanakan dalam mobil itu Oh. karena hujan selebat-lebatnya gitu. Terus ada kawanku bilang kayak gini, jangan kau berkecil hati kata kayak gitu kan, berarti hujan ini berkah kata kayak gitu kan. Nah, Masya Allah. berarti Allah tadi itu ini mengapakan meridhoi jalanmu. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Artinya Idul Fitri pertama diberi berkah dengan turunnya hujan ya. Masya Allah. Kuat kali hujan. Ya, terus dulu waktu masih agama lama, kalau Natalan indah mana terasa dengan sekarang? Oh beda-beda ya, beda-beda begini Bang. Kalau dulu yang kurasakan gitu, Sama tidak pernah keluarga. merasakan. Iya, sama keluarga dulu tidak pernah aku rasakan itu kayak seperti tangisan, keibahan hati gitu tidak ada. Tidak ada. Tapi ketika aku melaksanakan, mendengarkan doa-doa tersebut gitu, ya aku merasakan kayak merinding, kayak rasa tersentuh hatiku dengan bacaan kalimat-kalimat yang dilontarkan Allah Akbar itu kan. Kayak truk gitu hatiku itu, kok bisa ya kayak gini, aku bilang kayak gitu. Sebelumnya aku tidak ada kayak gini, aku bilang gitu loh. Jadi berbeda dia yang kurasakan di saat aku masih jadi Kristen dan ya sekarang jadi Islam itu lebih bagus, lebih enak aku merasakan di seorang Muslim ini karena bersih kan. Karena kita pergi ke masjid atau kita pergi apa, kita harus mandi dulu. Untuk kita ambil wudhu bersih segala macam. Kalau dulu itu kan tidak, mau kau tidak mandi, mau kau tidak mengapa-ngapain, mau kau tidak apapun Cebok. itu, mau kau tidak cebok pun kau berak, kau tidak cebok gitu kan Bang, umpamanya kan nggak apa-apa. Kalau orang Boleh. itu, gitu. Tidak ada pantangannya gitu loh. Iya. Gitu. Luar biasa. Jadi pas masuk Islam dengan prosesi ibadahnya jauh lebih nyaman ya, lebih indah terasa. Betul. Lebih bersih gitu. Masya Allah. Terus kalau dulu di agama sebelumnya, ini kan ayah sudah tak ada, bapak sudah tak ada, ya kan? Artinya kan masih ada kehidupan berikutnya. Artinya ada harapan untuk jumpa kembali dengan bapak yang hidup sudah berbeda alam. Kan orang tua kita itu kan masih hidup tuh kan ya, cuman di alam yang berbeda. Iya, betul. Ya, ada nggak di dalam benak untuk jumpa lagi dengan orang tua? Dengan ayahku yang telah meninggal. Ya, Ya aku harus mati dulu kan baru bisa ketemu gitu kan Bang. ada nggak dalilnya di Bible? Tidak. Di Kristen kalau sudah mati bisa jumpa lagi dengan orang-orang yang dicintainya. Sepengetahuanku itu tidak ada itu. Berarti tidak ketemu-ketemu lagi. Tidak. Jangan bahkan saja. Aku pengen mendoakan ayahku gitu kan. Apa doanya gitu loh. Tidak mungkin aku pakai doa bapak kami kan. Nah, di situ aku bingung gitu loh. Jadi Ya, jadi tidak ada kemudian dalil tertentu di dalam Bible yang menyatakan bahwa kita akan jumpa lagi dengan orang-orang yang sudah meninggal, orang yang kita cintai. tidak ada aku mendengar itu. Jadi apalah artinya hidup ini
ada keberadaan kita ini dilahirkan dari seorang ibu yang mensuplai kemudian bahan dari ayah sehingga kita ada. Ketika ayah sudah berangkat duluan, kita rindu kan? Yoga jujur, rindu nggak sama orang tua? Oh, rindu sekali lah. Sama bapak? Rindu. Bapak meninggal usia Nanda Yoga ini berapa? Tahun 2020 itu pas aku tamat kuliah. 2020. Berarti masih baru-baru. Iya. Oh, nah sejak itu ada rasa rindu. Ya kan aku bilang kan Mbak, pas ayahku meninggal itu, aku 3 bulan tidak keluar kamar gitu. Oh alah. Nah sekarang dalam keyakinan yang lama masih ada nggak harapan untuk bertemu? Nggak ada kan? Tidak ada, pas dulu itu tidak ada gitu. Jangan gitu, pengen mendoakannya aja gitu. Bingung. Pengen mendoakan. Bingung. Masa harus berdoa dengan Bapak kami yang ada di surga, nggak mungkin itu kudoakan gitu kan? Iya betul. Doakan. Betul. Masa doa makan sama doa kematian itu sama aku bilang gitu kan? Aneh aja kurasa gitu. Jadi pada kesimpulannya, ketika kita rindu sama orang yang sudah meninggal dunia, dan itu adalah orang-orang yang kita sayangi, berdasarkan Bible, kita nggak bisa menemukan data bahwa kita jumpa dengan mereka. Benar ya? Jadi bagaimanalah perasaan ini, rindunya kepada ibu bapak. Di kehidupan berikutnya juga kita nggak jumpa. Jadi mau dibawa kemana kerinduan ini? Kalau di Islam berbeda. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, jannatu adnin yadkhulunaha waman salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Itu yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran. Surga Aden itu akan dimasuki orang-orang soleh bersama dengan nenek moyang mereka, buyut mereka, pasangan-pasangan mereka, kedua orang tua mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, dan mereka bergaul bersama di sana. Itu surga. Artinya ketika orang tua kita lebih dulu meninggal, kita rindu serindu-rindunya, kita akan dipertemukan kembali. Itu indahnya Islam. Itu indahnya Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan konon lagi, santer kita dengarkan Islam itu selalu dihujat dengan poligaminya. Betul kan? Kalau di Islam poligami, di mereka cukup 1 istri. Betul? Meskipun dalilnya nggak ada. Betul. Nah sekarang permasalahannya adalah, apa artinya cukup 1 istri kalau di kehidupan berikutnya tidak bersama dengan istri, tidak bersama dengan anak-anak, tidak bersama dengan suami, tidak bersama dengan keluarga? Apa artinya 1 istri? Di kehidupan berikutnya kita tidak sama. Apa artinya itu semua? Gak ada artinya kan? Kalau di Islam jelas, kita dibolehkan kemudian sampai 4 istri. Kalau kita tidak bisa adil, fawahidah, cukup 1. Kita boleh. Tetapi meskipun demikian, kita akan bersama dengan istri kita di kehidupan berikutnya dalam kehidupan yang kekal. Hebat gak itu? Hebat. 1 istri, tidak menduakan istri, tapi begitu mati di kehidupan berikutnya tidak kejumpa lagi sama istri. Kehidupan mengantar dia ke kubur itu adalah pertemuan yang terakhir. Setelah itu nggak jumpa lagi selama-lamanya, selama tidak ada lagi penghujungnya. Tapi kalau di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Kita akan berjumpa dengan istri kita,
dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang-orang yang kita sayangi, dan kita hidup di sana bersama-sama dalam kehidupan yang kekal di surga yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Subhanallah. Iya kan? Ananda Yoga, mudah-mudahan ibu bisa mendapatkan hidayah, anak-anakmu menjadi anak yang soleh dan soleha, ya kan? Istrimu menjadi wanita soleha, sehingga anak-anakmu mendoakan kemudian orang tuanya, keluarganya. Jadikan nanti anak-anakmu itu menjadi penghafal Quran. Amin, amin. Supaya bisa memberikan cahaya di dalam rumah tangga. Paling tidak keturunan dari bapakmu menjadi orang yang soleh dan soleha, daripada menjadi orang kafir semuanya. Iya kan? Masih bagus dari keturunannya ada yang menjadi orang soleh dan soleha. Ya, inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Akulah yang tahu tentang rahasiaku. Kita nggak bisa menerawang apa yang diinginkan kemudian Allah akan terjadi kelak. Yang penting kita tugasnya adalah menjadi orang yang soleh, mendidik istri kita menjadi orang soleha, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Selesai. Begitu Ananda Yoga. Iya, Mas. Dari mana? Oh, tunggu sebentar, bilang. Sama siapa dia? Oh, tunggu bentar ya. Iya. Ada tamu. Saya kira begitu Nanda Yoga. Jadi saya mendengarkan dirimu ini setiap hari belajar. Dan satu lagi yang ingin saya pertanyakan, apakah betul orang-orang Kristen di perkampungan Yoga itu benci dengan Bang Suma? Betul. Benci kali. Apa kata dia? Apa kata mereka? Oh. Ini si Zuma, si penyesat ini kata begitu kan, kalau jumpa dengan aku sama dia potong lehernya ini, kata kayak gitu. Wih, Iya gitu. kamu dengar itu di mana? Waktu masih di kampung itu aku dengar. Waktu belum Islam. Iya. Sudah Islam lah. Pas kejadian waktu itu kan. Sampai keluarga aku pun bilang gitu juga gitu. Ini si Zuma yang iblis itu, yang disarang, pokoknya gitulah katanya gitu. Aku dibilang iblis. Iya. Oh alah. Jadi aku mau dipotong-potong sama mereka. Bukan, dia bilang kalau nampak sama aku dia ini kan, katanya kayak gitu. Mau dipotong. Aku potong kepalanya ini, katanya kayak gitu. Iblis satu ini katanya. Terus kapan Abah bisa ke kampungmu jalan-jalan? Nggak tahu kapan. Janganlah baru kayak gitu, janganlah. Berani nggak Nanda Yoga bawa Abah ke situ? Gitu. Aku takut konflik orang ini gitu loh. Loh, aku kan tidak mau memotong, mereka aja yang mau memotong, mana ada konflik. Ini kayak Saya gitu dia bilang. Saya yang paling lari, talang, paling gitu. Aku mau dipotong, gitu kan. Datang ke Yoga, Abah mau dipotong. Nah, paling gitunya. Kan aku nggak melawan, Abah kan nggak melawan. Abah kan nggak ada niat mau memotong mereka, mereka aja yang mau motong. Jadi tidak ada konflik kan. Nah, pertanyaan saya, berani nggak Nanda Yoga ajak saya ke kampung situ berdakwah? Berani. Ada masjid kan? Mbak, jauh itu Mbak dari kampungku. Masjid itu 6 kilo lah. Kan sekarang kuliah orang-orang ini, sales-sales ini pakai sound dibawa ke pasar. Habis itu, marilah kita kepada Tuhan kita dengan kasih dan sayang dan bermesraan dengan sayap dan kupu-kupu malang, kan gitunya. Kita lihat di mana di pasar-pasar dia pakai sound, terus dia baca surat kabar. Ada kan kayak gitu? Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Ya pernah lah, di pasar-pasar itu banyak itu. Ada nggak pasar dekat situ? Ya ada lah, banyak gitu. Boleh nggak Abah datang juga pakai mic dengan soundnya juga begitu? Jadi gini loh Pak, mereka seperti itu, katanya kan seperti itu. Begini, karena di hati kita itu mau kita meninggalkan Yesus kan gitu loh.
Jadi biar makin adanya, itu biar kuat iman kita, teguhkan iman kita biar Yesus itu ada dalam diri kita begitu. Ya, mereka seperti itu. Oh, ya Islam juga begitu dong, biar supaya Allah itu senantiasa besar dalam hati kita itu. Boleh nggak saya ke pasar-pasar di kampung itu bawa sound juga pakai mic? Mari saudara-saudara, mari kita menggunakan akal kita. Tidaklah mungkin Tuhan netek kepada manusia. Kan gitu, boleh nggak? Kira-kira apa reaksi orang di sana? Enggak tahu siapa. Ini malah rasakan. Jangan percaya kepada Tuhan yang pernah disunat. Gitu. Yang butuh sayur kangkung. Kira-kira gimana, no? Aman ndak abah ke sana kalau begitu di pasar? Bingung aku. Saudara-saudara, gunakan akal sehat. Janganlah mau menyembah kepada Tuhan yang makan ikan goreng, kentutnya bau. Kan gitu. Kira-kira aman gak abah kalau pakai mic kayak gitu? Tahu aku. Paling lagi kan. Ini si setan itu, ini datang setan itu pasti kayak gini dia orang ini. Lalu digerek, lalu dipotong gitu. Kalau dipotong tidak mungkin lah itu kan, cuman kan apa tahu lah kan dia orang Batak ini. Nah, kalau tidak mungkin berarti boleh abah ke sana. Kapan? Kapan? Musim duren. Musim duren. Boleh. Kapan itu musim duren? Kapan itu musim dulu? Besok. Tempatku itu jarang ya durian. Alah. Musim apa yang ada? Musim apa? Musim padi. Ya kayak gitu kol. Ada liman. Liman. Lemon. Ada liman. Liman. Lemon. Bukan, ada liman itu. Apa liman? Bukan liman, lemon. Apa liman? Ada liman. Kayak makan itu loh. Bukan liman, lemon. Bukan, Mbak. Kalau ini ada liman dia makan sarsi dia gitu. Alamak. Enggak ada liman. Liman itu salah. Limon. Limon, lemon. Bingung lagi. Ada liman loh. Saya Suma kok dibilang andaliman. Suma, abamu ini, Iya. abamu. Iya, Pak. Bukan ada aku bilang Zuma, Pak. Mana ada aku bilang. Kamu bilang andaliman, mana ada? Andaliman, Pak. Abah. Ini abah, Bang Suma. Iya, Abah. Ada liman, Abah. Aku bilang gitu. Kok saya dibilangnya Anda? Nggak sopan Bukan itu, ada liman nah. itu ini loh, Pak. Ada liman itu dia kan untuk makanan dia gitu loh. Untuk makanan sarsi gunanya. Oh, nama makanan itu andaliman. Iya, bumbu untuk sayur dia gitu loh. Astagfirullahaladzim. Kupikir yoga ngatain abah ini lemon. Bukan begitu. Oh, Untuk sambal dia sambal mentah gunanya. aduh, inilah kalau sudah berumur kan ya. Andaliman itu nama makanan. Kupikir yoga bilang ke aku Anda itu liman. Bukan. Oh ya sudahlah, abah salah berarti. Minta maaf kalau gitu ya. Baik, nanti kita ajak yoga sama Olan. Bertiga kita pakai sound yang besar, yang kapasitasnya besar sekali. Halo, ho, ho, ho. Satu, dung. Dua. Nanti kita pasang di kedainya Rasmi. Woi Rasmi, bangunlah, aku datang. Gitu kan ya? Ya kan? Kau yang telah menganiaya aku Rasmi. Hahaha. Jadi dia bangun-bangun, kan dia pakai rambut palsu tuh. Rambut palsunya diikat di belakang diikat, ya kan? Dia tidur pakai rambut palsu. Karena dia mau turun kayak gini kan ini terganjal dengan bantal. Jadi rambut palsunya itu diputarnya ke depan, trak. Jadi yang diikat itu tadinya belakang ke depan. Tidurlah dia, bangun lupa ke belakang. Buka pintu rambutnya ke depan, larilah kita. Muka udah seram gitu. Rambut yang diikat di belakang itu dipindahinnya ke depan kan, tidur dia. Supaya nggak ada ngeganjal. Lupa kasih ke belakang. Buka pintu masih di depan, larilah kita.
Udah serem Sama kayak kan gitu. Bang. Hah? Bukan kayak gitu dia yang terjadi. Ya begitulah Rasmi kan pakai wig. Abah tahu nggak apa yang terjadi bagaimana itu? Gimana? Kalau abah ke situ kan, abah bikin kayak gitu depan rumahnya, dia bilang kayak gini. Oh ininya bang cuma pangeran itu disusunnya ke sini katanya. Yeay. Habis itu dia pakai legend. Alamak, udahlah, makruh puasa. Oke, Ananda dan Dinda Alfi, saya ada tamu sunya, silakan Anda ngobrol dulu, ngobrol yang santai ya, ngobrol yang bagus-bagus ya. Ya, di sini juga udah mau maghrib, ya. Jangan lupa makan lontong dengan Ayam. Ayam. opor ayam. Kalau ayam masih hidup mah bahaya. Iya opor ayam kan. Opor ayam artinya sudah dimasak. Kalau ayam tuh bahaya. Bahaya kalau ayam, nanti punya Pak Bom Bom bahaya tuh. Oke, sementara Abah pamit dulu sejenak. Ada tamu Iya, Abah Dagi juga mau siap maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ngobrol aja yang lain. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Yoga sekarang lagi di tempat Mbak Ayu. Mbak Ayu. Iya.